Assalamualaikum jami'an bi tahiyatul Islam tahiyatan min indillah tahiyatan ahlil jannah tahiyatan barakatan thayyibah tahiyatan salamatan daimatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan waalaikumsalam Pak ya. Waalaikumsalam. Karena di salamnya itu ada alif lam. Ya, maka dibacanya waalaikumsalam. Kalau waalaikumsalam maka enggak dibaca alif lam di salamnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala 'abdika wa nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Kita berdoa, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah ada sekelompok manusia yang berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah yang mereka membaca ayat-ayat Allah, mereka mempelajari ayat-ayat Allah, kecuali turun atas mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan hidup mereka akan diliputi dengan kasih sayang dari Allah. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan senantiasa mengiringi kehidupan mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membanggakan mereka di hadapan makhluk-makhluknya yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita segala keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu itu, dan salah satu keutamaan para penuntut ilmu juga adalah sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastaghfiru li talibin ilmi man fis samawati wa ma fil ard wa man fil ard hatta hitana fil ma ridan bima sana'u. Sungguh seluruh penghuni langit dan penghuni bumi senantiasa memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan kepada orang-orang yang menuntut ilmu karena mereka ridha dengan apa yang kita kerjakan. Sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan mereka memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan bagi para penuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua keutamaan tersebut. Ikhwatal iman rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan kajian tafsir kita, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai masuk membahas tafsir dari surat Al-Fatihah. Kemarin kita sudah bahas nama-nama dari surat Al-Fatihah. Saya ulangi sekali lagi bahwa keutamaan atau kemuliaan sesuatu ditunjukkan salah satu cirinya adalah dengan banyaknya nama bagi sesuatu itu. Ya, kalau manusia, maka manusia yang paling utama adalah manusia yang paling banyak namanya, manusia yang paling banyak gelarnya, manusia yang paling banyak sebutannya. Ya. Dalam urusan dunia kita mengenal begitu kan. Kalau para raja-raja disebut maka biasanya gelar mereka itu panjang sekali gitu. Yang mulia, Sri Paduka, yang terhormat dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi panjangnya nama, panjangnya gelar menunjukkan kemuliaan seseorang. Demikian juga Al-Quran. Di antara surat-surat dalam Al-Quran maka ada satu surat yang paling banyak namanya, paling banyak gelarnya, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling banyak namanya. Kita sudah sebutkan beberapa di antaranya kemarin. Al-Fatihah, Ummul Kitab, Alhamdu, Ummul Quran, As-Sab'ul Mathani, As-Salah, Asy-Syifa, Ar-Ruqyah, Al-Waqiyah, Al-Kafiyah, Al-Kanzu. Ini di antara nama-nama dari surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Fatihah jumlah ayatnya disepakati oleh para ulama 7 ayat. Tanpa perselisihan. Ya. Para ulama juga bersepakat
ya, 7 ayat tersebut terdiri dari 25 kata dan 115 huruf. Kalau tidak percaya hitung sendiri, ya, 115 huruf. Namun para ulama berselisih apakah basmalah termasuk dalam Al-Fatihah, termasuk dalam surat Al-Fatihah atau tidak. Apakah basmalah itu ayat pertama di surat Al-Fatihah atau tidak. Ya. Jumhur ulama berpendapat bahwa basmalah merupakan ayat pertama di surat Al-Fatihah. Dan ini merupakan bacaan mayoritas. Kita baca, ya, dari qiraat Hafiz an Asim, itu yang kita baca, ya, setiap hari. Quran kita, mushaf kita, itu memulai surat Al-Fatihah, ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada qiraat yang lain yang meriwayatkan bahwa ayat pertama dari surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bismillah tidak termasuk dari surat Al-Fatihah. Ya, para ulama berselisih apakah basmalah ayat pertama atau bukan termasuk ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Nah, ini saya ingin lebih dalam, ya, membahas soal ini karena kemarin kita hanya bahas sekilas. Yang berpendapat bahwa basmalah tidak termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah, maka mereka tidak membacanya dalam sholat mereka. Ya, jadi sekali lagi, yang berpendapat bahwa ayat pertama di surat Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin, maka mereka tidak membaca basmalah, ya, dalam sholatnya. Jadi langsung ta'awud dalam hati, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu, ya. Ini yang tidak berpendapat bahwa basmalah termasuk surat Al-Fatihah. Nah, yang berpendapat bahwa basmalah termasuk dalam surat Al-Fatihah, ini berbeda pendapat lagi. Apakah kalau dalam sholat, basmalahnya ini dibaca sir, dibaca pelan, atau dibaca jahr, atau dibaca keras? Nah, mazhab Syafi'iyah yang mayoritas kita anut di negeri kita ini berpendapat bahwa basmalah dalam sholat dibaca jahr. Sedangkan madhab yang lain, misalnya madhab Hambali, sebagaimana yang berlaku di Saudi, itu berpendapat bahwa basmalahnya dibaca sir, dibaca pelan. Jadi jangan kita kalau sholat di Masjidil Haram gitu, terus kita menuduh, wah ini Syekh Sudes nggak baca basmalah. Enggak, baca, cuma bacanya sir, pelan. Ya. Jadi imam-imam Masjidil Haram baca juga basmalah, cuma mereka pelan, tidak dikeraskan. Ya. Nah, kita bagaimana jadi baiknya? Baca pelan atau baca keras? Ya, terserah kita lah. Kita mau ikut mazhab yang mana. Ya. Mau dibaca keras boleh, dibaca pelan juga boleh. Dan ini argumentasinya kedua-duanya sama-sama kuat. Kalau mau dibahas ini bisa 2 hari 2 malam mungkin Pak, ya. Karena ini saling balas-membalas argumentasi. Ya. Jadi mau dibaca keras boleh karena ada pendapatnya, ya. Dibaca sir juga boleh, ada memang dalilnya, ya. Ya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu membaca Al-Fatihah dalam salatnya itu langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selesai salat dia bilang, "Demi Allah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu salat diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin, tidak membaca basmalah." Jadi ada juga dalilnya. Tapi ada lagi sahabat yang lain yang berpendapat, kami pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami mendengar Rasulullah membaca basmalah. Jadi dua-duanya ada dalilnya, dua-duanya kuat. Ya, jadi boleh yang sir boleh, yang jahar juga boleh. Yang enggak boleh yang mana? Yang enggak salat enggak boleh. Yang enggak boleh yang berantem gara-gara ini. Saya pernah Pak, karena dulu saya lebih cenderung bahwa baca basmalah dalam surat Al-Fatihah itu sir. Ya, karena setelah lihat-lihat kelihatannya yang kuat sir ya. Jadi sekarang saya lebih cenderung bahwa baca basmalah itu jahar. Ya, dulu ketika saya masih berpegang kepada pendapat sir, pernah saya sholat, yang imamin sholat gitu. Selesai sholat dimarah-marahin, dicaci maki. Ini ustaz nggak sah ini sholatnya, karena nggak baca basmalah, dan basmalah bagian dari surat Al-Fatihah. Padahal saya bacanya sir. Ya. Maka sejak itu saya baca sir, tapi sirnya agak keras sedikit gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru Alhamdulillahirabbil alamin. Biar nggak ada
biar nggak ada dhon gitu, biar nggak ada suudzon ya, biar nggak ada prasangka buruk bahwa saya tidak baca basmalah. Baca basmalahnya, cuma sir, lebih pelan. Ya. Saat itu saya begitu. Jadi basmalahnya agak keras sedikit, tapi tetap lebih di bawah daripada membaca alhamdulillah. Tapi kemudian kesini-sini saya lebih cenderung kelihatannya lebih kuat baca basmalah dengan jahar. Jadi silahkan sajalah, boleh. Ya, mau yang jahar boleh, yang sir juga boleh. Tapi kalau kita baca Al-Qur'annya dengan mushaf yang kita pakai sehari-hari ini, dengan mushaf Utsmani yang riwayatnya Hafiz an Asim, maka ya kita konsisten baca basmalahnya gitu. Baca basmalahnya. Entah dibaca sir ataukah dibaca jahar, yaitu tergantung mazhab yang kita pakai pendapatnya. Demikian. Ya. Kemudian keutamaan surat Al-Fatihah. Ada banyak sekali hadis yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir mengenai fadilah atau keutamaan dari surat Al-Fatihah ini. Tapi saya akan kutip satu hadis saja yang mudah-mudahan ini mewakili dari seluruh hadis yang lain. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Jibril. Dari Ibnu Abbas beliau menceritakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan Jibril. Id sami'a taqiban fawqahu. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ada suara di atas beliau. Farafa'a Jibril basarahu ila as-sama'. Maka kemudian Jibril menaikkan pandangannya ke arah langit, ya. Jibril mendongak ke langit. Jadi ini Jibril kelihatan ketika itu oleh Ibnu Abbas, ya. Ya, Jibril kelihatan, ya. Berarti dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk manusia. Ya, saya sudah ceritakan kemarin, ya, bahwa Jibril alaihissalam itu sering sekali datang ke muka bumi dalam bentuk manusia. Ya. Soalnya dalam peperangan-peperangan itu Jibril datang dalam bentuk manusia. Ya. Kalau Jibril datang dalam bentuk manusia, maka beliau akan menyerupai seorang sahabat. Siapa sahabatnya? Ada yang tahu? Siapa sahabat yang sering sekali diserupakan wajahnya dengan Jibril? Jibril sering sekali menyerupakan wajah sahabat itu ketika Jibril menjadi manusia. Siapa namanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu dapat hadiah? Hadiahnya buku, ntar ada di bawah. Ada yang tahu, Pak? Sahabat yang wajahnya sangat tampan. Ada yang tahu? Hah? Siapa? Siapa? Aish. Wais. Bukan ya? Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Nah, ini seorang sahabat Nabi. Jarang dengar Ustaz. Ya, namanya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Ini seorang sahabat yang wajahnya ganteng, tampan. Dan Jibril kalau berubah jadi manusia, wajahnya serupa dengan Dihyah. Ya. Tapi sahabat udah tahu ini Jibril ini, bukan Dihyah ini. Karena Dihyah ada. Tapi ada dua ini, ada Dihyah, ada Dihyah lagi. Tapi wajahnya mirip dengan Dihyah. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Ya. Nah, jadi menyerupakan wajah Dihyah itu. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Nah, Jibril ketika itu bersama dengan Rasulullah dan kemudian Jibril mengangkat pandangannya ke langit. Kemudian faqala, maka Jibril kemudian berkata, "Hadza babun qad futiha minas sama." Ini adalah pintu langit yang telah dibuka, ya, dari langit. Ma futiha qattun, yang sebelumnya enggak pernah dibuka. Ada pintu langit yang dibuka yang sebelumnya tidak pernah dibuka. Qala fa nazala minhu malak. Maka turun dari pintu langit tersebut seorang, enggak cocok kalau seorang malaikat, ya, apa jadinya terjemah ini? Satu malaikat, ya, satu malaikat. Maka turunlah satu malaikat. Ya, malakun. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu malaikat itu berkata, "Abshir, gembiralah engkau, binurain, dengan dua cahaya. Qad utitahuma, yang keduanya telah diberikan kepadamu. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak, yang dua cahaya ini tidak pernah diberikan kepada nabi yang lain sebelummu." Jadi Rasulullah diberikan hadiah dua cahaya yang tidak pernah diberikan kepada nabi sebelumnya. Apa dua cahaya itu? Fatihatul Kitab wa qawatimu suratil Baqarah. Cahaya yang pertama adalah Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, dan cahaya yang kedua adalah khawatim suratil Baqarah, akhir-akhir dari surat Al-Baqarah. Ya, 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya. Wa lam taqra harfan minhuma illa utitahu.
Dan tidaklah kau membaca satu huruf pun dari dua cahaya ini kecuali engkau pasti akan diberi. Maksudnya apa? Kau pasti akan diberikan pahala, diberikan keberkahan, diberikan apa yang kau minta. Ya, kita ingat ya bahwa ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam satu hadis qudsi beliau menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man syaghalahu al-Quran wa dzikri an mas'alati, a'taituhu afdala ma utiyas sa'ilin." Barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran dan sibuk mengingat aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih afdal, sesuatu yang lebih utama daripada yang diminta oleh orang-orang yang berdoa. Masya Allah. Jadi kita sibuk baca Quran, lupa doa, Pak. Sibuk baca Quran, lupa doa. Allah akan kasih kepada kita sesuatu yang lebih utama daripada yang diminta oleh orang yang sibuk berdoa tapi enggak baca Quran. Masya Allah. Nah ini, kita kalau baca tadi, 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dan kita baca surat Al-Fatihah, maka kita akan diberikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang diminta oleh manusia. Jadi cukup. Ya. Ya, kita baca Al-Fatihah, itu Allah akan berikan pada kita apa yang kita minta. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan ada riwayat dari Imam Muslim yang mirip dengan hadis ini. Ya. Baik. Kemudian berikutnya, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menjelaskan mengenai wajibnya membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat. Maknanya tidak sah salatnya seseorang yang tidak membaca Fatihatil Kitab, tidak membaca surat Al-Fatihah. Karena itu wajib bagi kita membaca surat Al-Fatihah dalam setiap salat kita, baik salat sunnah maupun salat wajib, baik salat munfarid sendirian maupun salat berjamaah. Ya. Wajib bagi kita membaca surat Al-Fatihah. Tidak boleh kita tidak membaca surat Al-Fatihah. Oleh karena itu, wajib pula bagi kita untuk mempelajari membaca surat Al-Fatihah. Ini PR kita ini, Pak. Kita perlu cek, Pak. Sudahkah bacaan surat Al-Fatihah kita ini benar? Ya. Karena ciri orang yang beriman kepada Al-Quran adalah dia membaca Al-Quran dengan benar. Ya. Surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 120. Nomor-nomor ayat gua lupa. Ratus 123 maksudnya. Salah kan. 121. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitab", orang-orang yang telah diberikan Alkitab, yatlunahu, maka mereka membaca Alkitab itu haqqa tilawati, dengan bacaan yang sebenarnya. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah yang disebut orang yang beriman kepada Alkitab. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, dan barang siapa yang ingkar kepada Alkitab itu, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi syarat iman kepada Al-Qur'an itu adalah kita membaca Al-Qur'an dengan benar, Pak. Ya, syarat iman kepada Al-Qur'an adalah kita membaca Al-Qur'an dengan benar. Ya. Makanya Imam Al-Jazairi dalam salah satu syairnya beliau berkata, wal akhdhu bitajwidi lazimun man lam yujawwiduhu fa huwa athimun. Barang siapa yang tidak membaca Al-Qur'an dengan tajwid, maka dia telah berdosa. Membaca Al-Qur'an sesuai dengan tajwid hukumnya adalah wajib. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an tidak dengan tajwid, tajwid itu apa? Dia membaca Al-Qur'an dengan benar makharijul hurufnya. Ya, ha dibaca ha dibaca ha. Jangan sampai hak dan hak terbalik-balik gitu. Ya. Kemudian a dibaca a. Ya. A dibaca a. Ya. Hamzah dibaca hamzah, ain dibaca ain. Za dibaca za. Ta dibaca ta. Ya, dia baca sesuai dengan makharijul hurufnya, dengan benar. Maka itu wajib hukumnya. Man lam yujawwidu fa huwa athim. Fa innahu hakadha ilaina nazala wa hakadha ilaina wasala. Karena sungguhnya Al-Qur'an itu turun dengan tajwid.
Al-Quran turun dengan benar bacaannya. Jibril membacakan kepada Rasulullah dengan benar bacaannya. Rasulullah membacakan kepada para sahabat dengan benar bacaannya. Dan Al-Quran juga sampai kepada kita melalui jalur para sahabat, para periwayat Al-Quran itu juga dengan benar bacaan. Karena itu wajib bagi kita belajar baca Al-Quran dengan benar. Ya. Yang paling utama Al-Fatihah tadi, Pak. Karena nggak sah tadi baca sholat kita tanpa membaca surat Al-Fatihah. Ya, maka insya Allah nanti. Kapan, Pak? Terrealisasi nanti. Insya Allah kita mau bikin pojok Al-Quran. Ya, setiap ba'da asar insya Allah. Ya. Untuk sementara test case-nya ba'da asar. Ya. Pojok Al-Quran, nanti bapak yang ingin cek bacaan Al-Quran, ingin pelajari ingin memperbaiki bacaan Al-Quran atau ingin menambah hafalan Al-Quran, ingin store hafalan, nanti bisa store di pojok Al-Quran. Ya, insyaallah nanti setiap ba'da asar sampai capeknya lah nanti ustadznya. Ya, ustadz sudah capek, udah kasihan lah. Ya, nanti insyaallah kita akan launching itu. Ya. Jadi kita periksa bacaan Al-Fatihah kita sudah benar atau tidak. Ya. Dan sampai berpuluh-puluh tahun kita sholat, bacaan Al-Fatihah kita masih keliru. Ini musibah. Ya. Karena tadi wajib bagi kita membaca Al-Fatihah. Ya. Yang para ulama berselisih pendapat kalau dalam sholat berjamaah. Apakah dalam sholat berjamaah makmum wajib untuk membaca Al-Fatihah atau tidak? Atau makmum cukup mendengarkan dan bacaan imam menjadi bacaan makmum. Nah, ini ada dua pendapat. Ada yang berpendapat makmum tetap dia baca Al-Fatihah, ada yang berpendapat makmum tidak perlu baca lagi karena sesungguhnya bacaannya imam itu adalah bacaannya makmum juga. Dan pendapat yang kedua inilah yang saya ambil dari guru-guru saya. Jadi saya lebih berpendapat yang kedua. Jadi kalau kita sholat berjamaah, maka cukuplah kita dengarkan bacaannya imam. Tidak perlu lagi kita membaca surat Al-Fatihah atau surat-surat yang lain. Tapi dalam bacaan yang sir, dalam rakaat yang sir, yang imam tidak membaca, maka wajib bagi kita untuk membaca. Demikian. Nah, kemudian kita masuk pembahasan tafsir isti'adzah. Ya, isti'adzah itu artinya meminta perlindungan kepada Allah. Ya. Bacaan isti'adzah disebutnya ta'awudz. Yang bacaan lengkapnya adalah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan bacaan ini ada beberapa versi yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ada a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, ada a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi. Ya. Apa lagi satu lagi? Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, itu beberapa versi bacaan ta'awudz. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada siapapun. Ada 3 ayat yang maknanya sama. Kita ambil satu saja. Surat Al-A'raf ayat 199 sampai 200 coba. Ya, surat Al-A'raf ayat 199 sampai 200. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudil afwa. Jadilah kau pemaaf. Wa'mur bil 'urfi. Dan suruhlah orang berbuat baik. Wa a'rid 'anil jahilin. Dan jauhilah orang-orang yang melakukan kebodohan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan. Dan apabila syaitan menggodamu, nazgun, fasta'idz billah, maka hendaklah engkau berlindung kepada Allah. Innahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita lihat ayat kedua biar lebih mantap lagi, surat Al-Mu'minun. Ya, ini sama, Pak. Ayat 96 98. Ya. Coba lihat. Tadi ya, khudil afwa. Tadi yang pertama kan, maafkan orang. Wa'mur bil urfi, ya, perintahkan orang untuk berbuat baik, ya. Itu tadi di surat Al-A'raf. Di surat Al-Mu'minun coba lihat, suruh berbuat baik lagi. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Nahnu a'lamu bima yasifun. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sifatkan. Wa qul a'udzu bika
Wa qul rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung pula kepada Engkau wahai Tuhanku dari kehadiran mereka. Ya. Ini enggak ada kaitan nih sampai 98 tadi, ya. Jadi sesudah kita disuruh berbuat baik, kita juga disuruh oleh Allah untuk apa? Untuk berlindung kepada syaitan. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin berkata kepada kita, berbuat baiklah kalian kepada siapapun juga, tapi jangan berbuat baik kepada syaitan. Kita boleh maafkan siapapun, kita boleh menjalin hubungan dengan siapapun, tapi jangan jalin hubungan dengan syaitan. Jangan. Jadi dalam agama kita, dalam Islam, kita diajarkan untuk bermusuhan. Bermusuhan dengan siapa? Dengan syaitan. Karena sekarang ini juga ada syubhat-syubhat, Pak. Juga ada omongan-omongan yang kayaknya benar aja gitu. Padahal sebenarnya keliru, Pak. Apa misalnya? Salah satu omongan yang sering menyebar itu. Kalau beragama mengajarkan kepadamu permusuhan, maka tinggalkan agama itu. Cari agama yang lain. Jadi seakan-akan nggak boleh itu dalam beragama bermusuhan. Apa betul? Dalam beragama nggak boleh bermusuhan? Enggak. Dalam beragama harus ada permusuhan. Permusuhan dengan siapa? Dengan syaitan. Masa dengan syaitan juga damai gitu? Ya kita boleh damai dengan siapapun, damai itu indah. Tapi dengan syaitan nggak boleh damai. Syaitan itu musuh bagi kita. Dalam Al-Quran 10 tempat Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa syaitan itu musuh. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innahu lakum aduwwun mubin. Itu 10 tempat Allah tegaskan bahwa syaitan itu musuh. Musuh yang nyata. Ya. Siapa itu syaitan? Ya. Syaitan berasal dari kata sya'tana, yang berarti jauh. Syaitan disebut syaitan karena dia jauh dari kebaikan. Karena kefasikannya yang jauh dari kebaikan. Kefasikan itu apa? Kefasikan itu pembangkangannya. Dia membangkang dengan perintah Allah, sehingga ia jauh dari kebaikan. Itu syaitan. Dan syaitan ini bisa dari golongan manusia, bisa pula dari golongan jin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin." Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi itu musuh. Musuhnya itu syaitan. Ya. Syayatin itu jamak dari syaitan. Dari kalangan ins, dari kalangan manusia, dan dari kalangan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang setiap syaitan ini senantiasa menasehati antar mereka, saling membisikkan antar mereka dengan apa? Zukhrufal qawl, dengan kata-kata indah, ghurura, yang menipu. Itu syaitan. Itu salah satu senjata syaitan, itu adalah kata-kata indah yang menipu. Kayak tadi ungkapan tadi ya. Kalau agama mengajarkan permusuhan, cari agama yang lain. Seakan-akan agama itu nggak boleh ada permusuhan. Padahal dalam beragama kita diwajibkan permusuhan. Dan banyak lagi kata-kata indah yang menipu lagi. Misalnya apa? Nggak boleh ngomong jangan kepada anak. Pernah dengar ucapan kayak begitu, Pak? Kalau sama anak tuh jangan melarang-larang, nggak boleh. Ya. Benar nggak ucapan kayak begitu? Salah. Dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk melarang anak, kan? Apa wasiat Luqman kepada anaknya yang pertama kali? Ya. Luqman itu bukan nabi, bukan rasul. Luqman itu lelaki biasa. Hanya dia rajulun salih, lelaki yang saleh yang berhasil mendidik anaknya. Saking utamanya, Pak. Saking berharganya tugas seorang ayah dalam mendidik anak, sampai-sampai Allah jadikan Luqman itu diabadikan namanya dalam Al-Quran. Tugas mendidik anak ini jangan kita anggap sepele, Pak. Kita anggap hebat karir di kantor, ya, bisnis dan seterusnya. Terus kita anggap mendidik anak itu urusan sepele. Padahal lihat betapa Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat Luqman karena apa? Karena dia berhasil mendidik anaknya dengan baik. Dan lihat bagaimana wasiat Luqman yang pertama kepada anaknya. Ya bunayya la ta'budish syaitan. Wahai anakku, jangan kau sembah syaitan. Ya, jangan.
Luqman memerintahkan kepada anaknya jangan. Ya, larangan. Ya. Jadi ini banyak kata-kata indah yang menipu ya. Misalnya, macam-macam lah. Ya. Dan ini merupakan salah satu tipu daya syaitan. Ya. Syaitan ar-rajim. Ar-rajim wazannya fa'ilun. Rajim ya, dari wazan fa'ilun yang maknanya maf'ul, maknanya objek. Artinya dialah yang terkutuk. Dialah yang terjauh dari kebaikan. Dialah yang dirajam. Dirajam itu apa? Dilempari batu. Ya, dalam surat Al-Mulk ya, ayat ke-5 gitu. Allah Subhanahu wa taala jadikan bintang itu sebagai apa? Rujuman lisyayatin. Jadikan bintang-bintang itu sebagai alat melempar syaitan. Allah melempar syaitan dengan bintang ke bintang. Ya. Jadi syaitan itu adalah musuh kita, yang harus kita jadikan musuh, yang harus kita waspadai jangan sampai syaitan itu mengendalikan kehidupan kita. Nah, kita perlu tahu apa ciri-ciri seseorang kalau sudah dikendalikan oleh syaitan. Apa yang pertama? Yang pertama, orang kalau sudah dikendalikan oleh syaitan dia akan tertipu. Dia tidak tahu mana prioritas, mana yang hak, mana yang batil. Syaitan itu akan menipu manusia, menggelincirkan manusia dari jalan tauhid menuju syirik, dari sunnah menuju bid'ah, dari yang wajib disuruh tinggalkan yang wajib, dia gemar mengamalkan yang sunnah-sunnah. Ibadah yang sunnah dia kerjakan, tapi yang wajib ditinggalkan. Nah ini orang udah tertipu syaitan ini. Sholat malam panjang sekali, sholat subuhnya kesiangan. Nah, ini ketipu setan. Dia kerjakan yang mubah-mubah, dia tinggalkan yang sunnah. Dia nggak lakukan yang sunnah. Dia banyak lakukan yang mubah. Oh ini mubah ini kok nggak berdosa kok. Nah, ini ketipu setan ini. Apalagi ciri orang yang sudah dikendalikan oleh setan. Dikendalikan lisannya. Sulit itu untuk berkata-kata yang baik. Sulit untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Berzikir, baca Al-Quran, jadi sulit. Yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang buruk. Ini orang sudah dikendalikan oleh syaitan. Sulit kendalikan matanya. Matanya tidak bisa dia kendalikan untuk melihat hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Kalau dia gunakan matanya itu untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sulit mengendalikan telinganya. Telinganya sulit untuk mendengarkan hal-hal yang bermanfaat. Sulit mengendalikan tangannya. Dan seterusnya. Ini ciri-ciri orang yang sudah dikendalikan oleh syaitan. Ya, makanya kita harus waspada nih dengan tipu daya syaitan, terutama dalam membaca Al-Quran. Ini penting sekali. Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada kita, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kau membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Fasta'idz. Fasta'idz di sini fi'il amr. Ya, kata kerja perintah. Yang perintah itu asalnya adalah wajib. Dan Nabi SAW itu sering sekali membaca ta'awudz, ya, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam baca Al-Quran. Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa membaca ta'awudz ini hukumnya wajib. Ya, seperti seorang tabi'in bernama Atha bin Abi Rabah ini berpendapat hukumnya wajib. Akan tetapi jumhur ulama berpendapat hukumnya sunnah. Dari mana jumhur ulama ini berdalil bahwa hukum membaca ta'awudz ini sunnah? Dari hadis Nabi SAW, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi SAW diriwayatkan pernah tidur di Masjid Nabawi. Siang hari beliau tidur, kemudian tiba-tiba terbangun. Dan dalam terbangun itu, ketika terbangun itu beliau tersenyum. Para sahabat kemudian bertanya, apa yang menyebabkan engkau tersenyum, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadaku ayat-ayat Al-Quran. Dan kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Beliau membaca surat apa? Surat Al-Kautsar. Dan ketika beliau baca surat Al-Kautsar ini, beliau tidak membaca ta'awudz. Dia langsung baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.
Rasulullah SAW, Al-Kautsar adalah telaga di surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untukku dan untuk umatku. Yang cangkir-cangkirnya sebanyak bintang gemintang yang ada di langit. Itu surat Al-Kautsar. Maka Nabi tersenyum itu ketika membaca ketika Allah menurunkan surat Al-Kautsar. Nah, tadi ya, di hadis ini Nabi membaca surat Al-Kautsar tanpa ta'awudz. Sehingga jumhur ulama berpendapat tidak wajib hukumnya. Kalau wajib pasti Nabi baca ta'awudz, ternyata Nabi tidak. Ya. Nah, di antara bacaan ta'awudz yang lain yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah bacaan ta'awudz yang sering Nabi baca ketika beliau sholat malam. Nah ini, saya juga sering lupa ini. Ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi. Hamzihi ini ada yang berpendapat hamzihi artinya cekikan syaitan. Cekikan syaitan. Wa nafthihi, nafthihi tiupan syaitan. Ya. Wa nafthihi, nafthihi ini ada yang berpendapat maknanya adalah syair-syair syaitan. Kita tahu ya, syair, lagu-lagu syaitan. Karena memang salah satu alat syaitan menggelincirkan manusia itu adalah lagu. Ya. Apa itu? Wastafziz man istata'ta minhum bi sautika, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala menentang pada syaitan, kalau kau mampu gelincirkan ya orang-orang manusia itu bi sautika dengan suaramu wahai syaitan. Para ulama tafsir ketika menyebutkan saut, suara syaitan yang dimaksud di situ adalah lagu atau nyanyian. Jadi nyanyian-nyanyian itu adalah salah satu alat syaitan dalam menggelincirkan manusia. Saya nggak mau bahas soal hukum dengerin lagu atau apa ya. Tapi yang pasti Pak, kalau orang sudah gemar dengan lagu, gemar dengan musik-musik, itu pasti tidak akan bisa gemar dengan Al-Quran, nggak mungkin bisa. Tidak akan mungkin berdiam dalam hati itu dua kecintaan kepada lagu dan kecintaan kepada Al-Quran. Itu nggak akan mungkin. Orang kalau sudah cinta lagu, nggak mungkin cinta Al-Quran. Nggak mungkin hafal Al-Quran, nggak mungkin. Ya, sulit sih untuk menghafal. Sering lupa. Ya. Makanya nafsihi ini, ya, sebagian ulama berpendapat maknanya adalah syair-syair atau lagu-lagu tadi. Ya. Ini bacaan ta'awudz yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kenapa sih kita baca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran? Apa hikmahnya? Yang pertama, Al-Quran ini merupakan obat hati. Dia akan menghilangkan apa yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati manusia. Syaitan itu melemparkan dalam hati kita was-was. Was-was itu apa? Ketakutan, keraguan, was-was. Ya. Itu syaitan melemparkan dalam hati kita. Takut akan masa depan, ya, takut nanti bagaimana. Tahu ragu, ya, itu juga was-was itu yang dilemparkan oleh syaitan. Pernah lihat Pak, ada orang kena penyakit was-was Pak. Wudu enggak berhenti wudu. Wudu, ya. Wudu diulang lagi. Wudu. Ulang lagi wudu. Enggak batal enggak, tapi dia was-was. Ya. Ya. Takbiratul ihram berkali-kali. Allahu akbar. Was-was. Ulang lagi. Allahu akbar. Itu bahaya itu Pak. Udah begitu Pak. Ya. Harus diruqyah itu. Ya. Ya, harus ya dia ruqyah diri dia sendiri. Dia obati diri dia sendiri. Was-was. Bingung khawatir masa depan, was-was. Syahwat, ya. Syahwat. Ya, syahwat kemaluan, syahwat perut, syahwat lisan. Itu dilemparkan oleh syaitan. Hawa nafsu. Ya. Ngobatinnya bagaimana? Al-Qur'an. Ngobatinnya Al-Qur'an. Sehingga ya, ketika kita membaca ta'awudz, apa yang dilemparkan oleh syaitan itu akan hilang dari hati kita. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, para malaikat itu akan mendekati orang-orang yang membaca Al-Quran. Mereka akan mendengarkan bacaan Al-Quran kita. Kata Nabi SAW, Al-mahir bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, yang lancar membaca Al-Quran, maka dia membaca Al-Quran bersama dengan para malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Quran wa huwa yata'tahu bihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran. Orang yang baca Al-Quran terbata-bata dan dia sulit dalam baca Al-Quran, maka bagi dia adalah 2 pahala. Dulu ada seorang sahabat Nabi baca Al-Quran di rumahnya. Tiba-tiba
datang cahaya ke dalam rumahnya. Rumahnya kebetulan sempit, ya. Rumahnya, ya, kamarnya itu berdampingan dengan kandang kudanya. Ketika cahaya itu turun, maka kudanya itu berontak, ya, sampai menendang-nendang dinding kamarnya. Dan dia khawatir itu dinding kamarnya roboh. Maka dia hentikan bacaan Al-Quran. Maka cahaya itu pergi lagi. Besok paginya sahabat ini datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa itu cahaya yang tadi datang?" Kata Rasulullah, "Fahuwa safaratil kiramil bararah." Itulah malaikat mulia yang mendatangi orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi dalam hadis ini kita bisa ambil pelajaran yang pertama tadi, malaikat itu datang kepada kita ketika kita baca Al-Quran. Yang kedua, malaikat kadangkala menampakkan dirinya di hadapan manusia biasa, dalam bentuk cahaya tadi. Ini tadi terjadi pada diri seorang sahabat tadi. Ya. Kalau malaikat mendekat, maka syaitan akan pergi. Maka ketika kita berta'awud, kita akan mengusir syaitan supaya malaikat datang. Dan itu rumusnya, Pak. Jadi rumusnya, kalau syaitan pergi, malaikat datang. Kalau malaikat datang, syaitan pergi. Oleh karena itu, rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran, malaikat akan masuk ke dalam rumah tersebut dan syaitan akan pergi. Sebaliknya rumah-rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka syaitan akan datang dan malaikat akan pergi. Kata Rasulullah SAW, "Wala taj'alu buyutakum kal maqabir." Janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal buyuti allati tuqra'u fihi suratil Baqarah. Karena sungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah dalam. Ya, rumah kita bacakan surat Al-Baqarah. Ya, kita baru pindah rumah, masuk rumah baru, rumah yang kosong, baca surat Al-Baqarah. Ya. Ada ruangan yang kita anggap angker itu, baca surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Ya. Takut baca sendirian, baca rame-rame, kumpulkan orang banyak. Ya. Kemudian baca Al-Baqarah, gitu ya. Jadi jangan Al-Fatihah aja, sekali-kali Al-Baqarah. Ya, baca. Ya. Kemudian yang ketiga, syaitan itu musuh yang paling nyata yang menghalangi manusia dari kebaikan. Dan di antara kebaikan yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Maka syaitan akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya agar manusia terhindar dari membaca Al-Quran. Syaitan itu berusaha keras, Pak. Gimana caranya kita nggak baca Al-Quran? Makanya ketika kita baca ta'awud, kita mengusir syaitan supaya syaitan tidak mengganggu kita. Kita pegang Quran aja itu syaitan tuh udah khawatir itu, wah, yang baca nih. Kita pegang. Terus kita baca itu, Pak, oh itu setan berusaha menggoda kita. Macam-macam itu. Ini kalau kita baca Al-Quran, Pak, handphone matiin, Pak. Matiin. Kita punya waktu khusus dengan Al-Quran. Semua handphone matiin, kalau bisa kita masuk kamar kita kunci, udah. Kita fokus baca Al-Quran. Kita tinggalkan itu semua, urusan-urusan dunia kita tinggalkan dulu. Karena setan nanti akan bikin macam-macam itu, supaya kita ya terpalingkan dari Al-Quran. Buat ngantuk apa? Latihan, Pak, latihan. Memang harus riabah, ini latihan. Ya. Yang sudah bisa bertahan, ya, 1 kali duduk 2 lembar, ya, pertahankan. Ya. Tingkatkan lagi jadi 3 lembar, tingkatkan lagi jadi 4 lembar. Ya. Berusaha minimal sekali duduk 10 lembar. 10 lembar berarti berapa 1 juz? Ya. 30 menit, 40 menit. Ya. Berusaha sekali duduk 10 lembar. Kalau sudah begitu, udah pertahankan itu. Sekali duduk 10 lembar, sekali duduk 10 lembar. Tapi ya pelan-pelan dulu, latihan dulu. Latihan sabar, sabar dengan Al-Quran tadi. Ya, sabar, duduk 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. Ntar besoknya naik lagi 3 lembar, besoknya naik lagi 4 lembar. Ini jangan seterusnya. Ya. Dan syaitan akan berusaha semaksimal mungkin supaya kita tidak baca Al-Quran. Ya. Kemudian syaitan juga berusaha menggoda pembaca Al-Quran dengan berbagai cara agar pembaca Al-Quran tidak konsentrasi dengan bacaannya sehingga ia tidak menghayati bacaan Al-Quran itu. Ya. Kita lanjutkan sedikit keutamaan baca basmalah karena ini masih ada kaitannya dengan syaitan. Ya. Sesudah kita baca ta'awud maka kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apa keutamaan baca basmalah? Basmalah juga dapat mengusir syaitan dan melemahkan kekuatan syaitan. Ada seorang sahabat Nabi yang dahulu pernah dibonceng oleh Nabi SAW ala himar, naik himar. Ini salah terjemahannya ya, bukan unta. Himar. Himar itu
keledai. Ya, keledai ya. Jadi Pak, binatang paling mewah unta, di bawahnya unta kuda, di bawahnya kuda keledai. Jadi keledai ini binatang paling murah. Ya. Jadi kalau dulu itu kendaraan paling murah ya keledai. Lihat, Nabi SAW naik keledai. Naik kendaraan yang paling murah. Boncengan lagi sama sahabat. Ya Allah. Kita gengsi gitu. Naik kendaraan yang murah gitu. Ini gimana kita di hadapan Nabi SAW? Nabi saja nggak gengsi naik keledai. Nabi naik keledai bersama dengan seorang sahabat. Fa'atharal himar, maka tiba-tiba keledai itu tergelincir. Faqultu, maka sahabat itu berkata, ta'isha syaitan, celaka syaitan. Ini sering ya, ada orang begitu. Tabrakan itu, dasar setan. Wah, itu. Sama Pak, itu ucapan kayak gitu. Setanmu, anak setanmu. Wah, kita ucapin setan, kata-kata setan. Menyebut-nyebut nama syaitan. Faqala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati aku, la taqul ta'isha syaitan. Kamu enggak boleh mengucapkan ta'isha syaitan. Jangan kau ucapkan celaka wahai syaitan. Celaka engkau wahai syaitan, ya. Jadi dia menganggap kecelakaan ini karena syaitan. Fa innaka idza qulta ta'isha syaitan, karena sesungguhnya apabila engkau mengucapkan celakalah syaitan, ta'azama syaitan, maka syaitan itu akan membesar. Dia akan gede hati gitu. Dia akan anggap, wah iya nih, kamu itu celaka gara-gara aku, itu kata syaitan. Nah, tadi kita menyebut dasar setan, ya. Setan akan berkata, kamu celaka ya gara-gara aku. Fi nafsihi, ya. Maka setan akan menganggap dirinya besar. Wa qala sara'tuhu biquwwati, ya. Dan setan akan berkata, itu terjadi karena kekuatanku. Fa idza qulta bismillah, sebaliknya apabila kau ucapkan bismillah, tasagharat ilaihi nafsuh, maka syaitan itu akan mengecil dirinya, hatta yakuna asghara min dubabin, sampai syaitan itu mengecil sekecil lalat. Jadi ini nasihat buat kita ya. Kalau kita terkena sesuatu, musibah sesuatu, jangan sekali-kali kita mengucapkan dasar syaitan, celaka wahai syaitan, setanmu dan seterusnya macam-macam. Kalimat-kalimat dan serupa seperti itu tidak boleh kita ucapkan, karena itu akan membuat syaitan makin membesar, ya, dan dia akan makin kuat kekuatannya. Kan tapi ucapkanlah bismillah, nama Allah. Ya, boleh kita ucapkan bismillah atau kita ucapkan Allah. Ya, jadi tabrakan Allah. Ya, Allah. Kita ucapkan Allah. Ya. Jadi kita biasakan ini, lidah kita ini mengucapkan Allah. Dan membaca basmalah ini diperintahkan, disunahkan untuk kita baca pada setiap keadaan. Ya, ada banyak sekali hadis yang menyebutkan soal itu. Yang pertama, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan ashabus sunan yang lain, derajatnya hasan. Kata Nabi SAW, kullu amrin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzam. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka dia ajzam. Ajzam itu aqta' atau abtar, dia itu terputus. Terputus dari apa? Terputus dari keberkahan. Ya. Jadi mulailah setiap perkara dengan membaca basmalah. Apakah setiap perkara? Tidak. Setiap perkara yang baik. Kalau perkara yang buruk nggak boleh kita baca basmalah. Ya. Mau minum khamr baca bismillah, nggak boleh. Mau ngerokok baca bismillah boleh nggak? Repot juga deh. Ya. Jadi perkara yang baik baca basmalah. Dan basmalah tidak boleh kita jadikan zikir, nggak boleh. Maksudnya? Ya, baca basmalah jadi zikir. Baca basmalah 33 kali. Bismillah, 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 nggak boleh. Ya. Jadi basmalah hanya boleh kita ucapkan ketika kita mengawali sesuatu. Termasuk dalam berwudu. Nah, ini kadang-kadang banyak yang lupa. La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Enggak sah wudunya, Pak, kalau enggak nyebut nama Allah. Enggak menyebut bismillah. Ya. Juga dalam keadaan ketika kita akan makan. Nabi SAW pernah ajarkan tata cara makan kepada Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar masih kecil, kemudian Abdullah bin Umar makan, ya semaunya aja, dia ambil makanan yang jauh, kemudian dia langsung makan. Kemudian Nabi SAW ajarkan, wahai Abdullah, qul bismillah, ucapkanlah bismillah sebelum kau makan.
Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang dekat denganmu. Kalau makan itu posisi menentukan prestasi. Jangan yang dekat sambel lah, ya bahaya. Kita cari yang dekat ya. Jadi makan dari yang terdekat. Nah, ini yang terpenting lagi Pak, yang hadis paling bawah ini. Terpenting buat kita ini, buat para bapak-bapak. Apa kata Rasulullah SAW? Lau anna ahadakum, kalau salah seorang di antara kalian, idza arada ayyatiya ahlahu, ingin mendatangi istrinya, qala, maka ucapkanlah, maka hendaknya dia mengucapkan bismillah, dengan nama Allah. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan, wa jannibis syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang dirizkikan kepada kami. Hafal doanya? Hafal. Ya. Hafal. Ya. Saking hafalnya pernah ada khatib Jumat itu pas doa itu. Ya akhir khutbah, Allahumma jannibna syaitan. Ya. Saking hafal itu. Wa jannibis syaitan ma razaqtana. Fa innahu, karena sesungguhnya yuqaddar bainahuma walad, karena sesungguhnya apabila Allah mentakdirkan antara keduanya mendapatkan anak malam hari itu, lam yudarrahu syaitanu abada, maka syaitan tidak akan pernah mencelakakan anak itu selama-lamanya. Makanya kalau ada anak yang bandel itu, jangan-jangan lupa baca doa itu orang tua. Ini hadisnya sahih Pak, riwayat Muslim. Ya, jadi mendidik anak yang saleh dimulai dari malam pertama. Ya, dimulai dari malam pertama. Dimulai dari ketika kita mendatangi istri kita. Ucapkanlah basmalah dalam setiap keadaan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Qul qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.